Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Haidar, NIM 18490, ingin menjelaskan tentang jawaban dari ujian akhir semester desain interface kelas B. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan isu-isu ubiquitas dari teknologi mobil tersebut. Mobil self-drive atau kendaraan otonom, ide kendaraan yang dapat bergerak sendiri setelah ada dari tahun 1920-an, di mana saat itu dikembangkan eksperimen kendaraan menggunakan remote control. Pada tahun 1990 di Universitas Carnegie Mellon, mobil otonom pertama dikembangkan dan benar-benar melaju secara layak di jalan raya pada perlombaan DARPA pada tahun 2004, 2005, dan 2007. Pada awal 2014, Tesla Motors mengimplementasikan autopilot ke dalam kendaraan listrik. Mereka dan kamera serta ultrasonic sensor yang dikembangkan tim Tesla berhasil memprediksi tabrakan dengan tingkat akurasi 70% dan berhasil melakukan pencegahan tabrakan lebih dari 90%. Berapa keuntungan yang kita dapat dengan penggunaan adanya kendaraan otonom ini antara lain: satu, lebih sedikit atau mengurangi tingkat kecelakaan; dua, mengurangi atau bahkan sepenuhnya menghilangkan kemacetan lalu lintas; tiga, meningkatkan kapasitas jalan raya; empat, mengurangi konsumsi bahan bakar; lima, tidak perlu kesulitan dari lahan parkir; enam, meningkatkan produktivitas manusia; tujuh, peningkatan mobilitas bagi anak-anak, orang tua, dan orang berkebutuhan khusus; delapan, peningkatan batas kecepatan antara kendaraan mampu berkomunikasi mobil lebih ringan dan lebih serbaguna. Isu-isu ubiquitous yang pertama, security, penggunaan gelombang inframerah ataupun bentuk media komunikasi tanpa kabel lain antara alat input dengan alat pemproses data membuka peluang bagi pihak lain guna menyerap data. Kedua, privasi. Penggunaan device pada manusia menyebabkan ruang pada privasi semakin mengecil. Dengan alasan efisiensi waktu, pegawai seorang pemimpin dapat meminta semua karyawannya memakai tag yang dapat memonitor keberadaan karyawan tersebut di kantor. Tiga, wireless speed. Teknologi yang ada saat ini belum mampu menjamin kecepatan untuk situasi semacam itu, karena itu dapat menjadi tidak efektif apabila tidak didukung perkembangan teknologi nirkabel yang dapat menyediakan kecepatan yang dibutuhkan. Nah, soal nomor 2, sebagai perancang atau developer sistem, maka data prosedur yang diperlukan untuk membantu alat bantu tersebut. Sebagai developer, maka yang akan diperlukan adalah sensor ultrasonik sebagai pendeteksi halangan, lubang, gundukan, dan halangan di pinggir kanan kiri. Arduino sebagai controller, modul MP3 sebagai keluaran yang selanjutnya speaker atau headset akan bunyi. Sensor ultrasonik merupakan suatu piranti yang dapat bekerja berdasarkan prinsip pantulan gelombang suara. Dalam hal ini, perbedaan waktu antar gelombang suara yang diterima dan dipancarkan kembali adalah berbanding lurus dengan tinggi atau jarak objek bentukannya. DFB player mini adalah modul MP3 dengan output yang telah disederhanakan langsung ke pengeras suara atau speaker. Modul ini bisa digunakan berdiri sendiri dengan baterai banyak dengan baterai, speaker, dan push button, atau dapat dikombinasikan dengan Arduino Uno untuk perangkat lainnya dengan kemampuan RX TX. Arduino di sini berfungsi untuk memproses semua input seperti sensor ultrasonik. Kemudian setelah Arduino selesai memproses, akan dikirim ke output, yaitu MP3 dan speaker. MP3 dan speaker dalam hal ini digunakan untuk sebagai tanda adanya sebuah objek di depan pada jarak yang sudah ditentukan sebelumnya dan adanya lubang jalan, polisi tidur, serta selokan. Tongkat ini juga menggunakan baterai dan sabar untuk menghidupkan dan mematikan sistem. Evaluasi apa yang dilakukan bila pengguna kurang memahami bahasa Indonesia, serta kecepatan langkah pengguna dalam pemberitahuan informasi tidak sesuai. Tongkat ini sudah dilengkapi jack headset yang bertujuan apabila tunanetra berjalan di keramaian bisa menggunakan headset. Sensor dan jack headset itu sudah terhubung dengan komponen elektronik lainnya yang ditempatkan secara terpisah serta dapat diaktifkan menggunakan baterai. Output suara bisa diganti bahasa dan pemberitahuan kecepatan jika pengguna terlalu cepat.
soal nomor 3, manakah yang menurut Anda paling efektif untuk penanganan masalah fokus? Menurut saya yang paling efektif untuk penanganan masalah fokus adalah perbedaan bentuk. Jika berbeda melihat bentuk akan sangat fatal. Misal jika sedang berkendara dan melihat garis marka yang jalan harusnya lurus menjadi bengkok atau putus, maka akan sangat fatal bagi pengguna jalan raya. Soal nomor 4, jelaskan dan berikan ulasan disertai contoh mengapa demikian. Perbedaan dari surat kabar lebih bagus dengan column wise atau sementara website lebih bagus dengan row site. Column site surat kabar lebih bagus dengan column site karena hanya menampilkan C1 berisi atribut 1 sampai sekian C sekian atribut data, dan sedangkan baris kedua seperti A1,1 A1, sekian merupakan bagian data dari masing-masing atribut. Dan gambar ini sebagai contoh column wise dan row wise. Halaman web berbeda dengan tabel. Pada basis data tabel halaman web cenderung tidak memiliki aturan atau standar bentuknya. Dan ini adalah gambar dari contoh row wise atau dari website. Dan nomor 5, lakukan klasifikasi kegiatan di atas berdasarkan kuadran model di bawah. Same time, same place, ada group display, team room, group writing, polling system, PC projector, group decision room. Same time, different place, screen sharing, graphic audio, group voicemail, search file, Pentanos meeting, form management. Different time, same place, copy board, facilitation service, conference call, screen sharing, file system, video telekonferensi. Different time, different place, safe work, kiosk, interconferencing, conversational structuring. Sekian dari penjelasan pas desain interface saya. Jika ada salah, maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.